Hai sahabat ceria. Dunia ceria kembali lagi hadir untuk menemani sahabat ceria di rumah. Tentunya dengan cerita-cerita menarik, seru dan menginspiratif. Hari ini Kak Sabrina kembali membacakan cerita yang bertemakan tentang hewan. Tapi sebelum kita membaca, coba yuk kita tebak-tebakan dulu. Kira-kira hewan apa sih yang akan kita baca bersama kisahnya hari ini? Hewannya ini memiliki ciri-ciri sering melompat dan ia memiliki kantung di perutnya. Ayo, mudah kan? Betul sekali, hewan itu adalah hewan kanguru, di mana hewan kanguru ini berasal dari negara Australia. Tapi berbeda loh sahabat ceria dengan cerita kita hari ini, di mana kita akan membaca sebuah cerita yang bertemakan tentang hewan kanguru, tapi yang berasal dari negara kita sendiri loh. Memangnya ada Kak? Ada loh kanguru yang berasal dari negara kita, tepatnya berada di wilayah Papua. Wah, kira-kira ceritanya akan seperti apa ya sahabat ceria? Langsung saja yuk kita mulai membaca. Judul cerita yang akan kita baca bersama hari ini adalah Bagaimana Caranya. Buku ini ditulis oleh Fadilah Tri Aulia dan diilustrasikan oleh Rizky Dewi. Dari judulnya Bagaimana Caranya? Sepertinya teman kanguru kita kali ini sedang mengalami kebingungan nih sahabat ceria. Tapi Kak Sabrina jadi penasaran, kira-kira hal apa ya yang membuat ia menjadi kebingungan? Dan bagaimana caranya dia untuk mengatasi masalahnya tersebut? Wah, pasti sahabat ceria di rumah sama penasarannya kan seperti Kak Sabrina? Baiklah, kalau begitu kita mulai membaca yuk bersama Kak Sabrina di Dunia Ceria. Wow, hari sudah gelap. Saatnya Caca si kanguru pohon mantel emas bangun. Wah, ternyata sahabat ceria, teman kanguru kita itu bernama Caca. Wah, imut sekali namanya. Hai Caca. Malam itu Caca ingin minum ke danau. Hari sudah gelap, tapi Caca sangat haus sekali sehingga ia meminta izin kepada ibunya untuk pergi mencari minum di danau. Hup, hup, hup. Yeay! Dengan perlahan-lahan Caca pun mencoba untuk turun sendiri dari pohon. Hati-hati ya Caca. Kini Caca pun berjalan menuju ke tempat ia mencari minum. Dan tibalah dia di danau yang jaraknya cukup jauh dari tempat mereka. Namun ketika Caca sampai di danau tersebut, betapa bahagianya dia karena air danau tersebut sangat segar. Namun rumah Caca jauh dari danau. Caca tidak mau haus lagi di jalan. Karena jaraknya yang cukup jauh, bisa saja kan nanti ketika Caca perjalanan pulang, ia malah kehausan kembali. Caca harus membawa banyak air. Caca minum saja yang banyak. Caca pun terpikir sebuah cara agar ia tidak kehausan saat ia menuju pulang ke rumah. Dengan cara ia meminum air tersebut dengan banyak. Tapi apakah cara tersebut bisa berhasil Caca? Caca minum lagi, dan lagi. Walaupun belum tahu cara tersebut akan berhasil atau tidak, namun Caca terus mencobanya. Dengan apa? Dengan ia minum lagi, dan lagi. Wah, buah matoa. Caca suka buah matoa. Kini perut Caca sudah penuh terisi dengan air. Namun saking perutnya yang sudah penuh dengan air tersebut, Caca pun memutuskan untuk berhenti sejenak berjalan. Dia berhenti di sebuah pohon sambil berbaring-baring di sana. Ketika ia berbaring-baring, wah, ternyata ada buah-buahan yang jatuh menimpa tubuhnya. Ternyata buah tersebut adalah buah matoa, yang mana buah matoa tersebut adalah buah kesukaannya. Bagaimana cara membawanya? Tadi Caca terpikir untuk membawa air dengan cara meminum air tersebut sebanyak-banyaknya. Kini karena Caca menemukan buah matoa kesukaannya, ia pun terpikirkan untuk membawa semua buah-buah matoa yang berjatuhan tersebut. Tapi tangannya yang kecil tidak memungkinkan bagi dia untuk membawanya. Jadi apa yang harus dilakukan Caca ya untuk membawa matoa-matoa tersebut?
Caca adalah seekor kanguru mantel emas. Ia bangun saat malam hari hendak mencari minum. Di pinggir danau Caca menemukan banyak buah matoa. Tetapi Caca bingung bagaimana cara membawa air dan buah matoa itu. Wah, sahabat ceria, setelah tadi Caca memenuhi perutnya dengan air dan kemudian ia beristirahat di sebuah pohon, kini Caca pun bertemu dengan buah-buah kesukaannya, yakni buah matoa. Ayah, sahabat ceria di rumah tahu tidak apa itu buah matoa? Jadi buah matoa itu adalah buah yang banyak sekali tumbuh di wilayah Papua. Buah matoa ini sahabat ceria masih satu keluarga dengan buah leci ataupun kelengkeng. Ayo, kalian pernah tidak melihatnya atau bahkan memakan buah matoa? Tapi Caca sangat ingin nih sahabat ceria membawa buah matoa tersebut untuk pulang ke rumahnya. Tapi apakah bisa ya Caca membawa mereka? Dan apakah bisa Caca pulang dengan selamat? Kita lanjutkan membaca ya sahabat ceria. Caca tadi minum banyak air. Caca jadi sering buang air kecil. Siapa nih yang sama seperti Caca? Pasti ya sahabat ceria, ketika kita banyak meminum air, pastinya juga akan membuat kita sering sekali buang air kecil. Wah, kalau begini, tampungan air yang ada di perut Caca akan menghilang dong. Setelah Caca buang air kecil, ia pun kembali memikirkan cara bagaimana untuk membawa buah-buah matoa tersebut. Ia mencoba berbagai cara dengan merangkulnya, memasukkannya ke dalam baju, ataupun dengan cara-cara lainnya agar bisa membawa buah matoa sebanyak-banyaknya. Caca menjaga matoanya, Caca ingin matoanya tetap utuh. Di perjalanan nih sahabat ceria, ternyata Caca berhasil mengumpulkan buah-buah matoa tersebut. Namun ternyata usahanya tidak berjalan dengan lancar. Karena apa? Iya, karena di perjalanan Caca bertemu dengan berbagai macam jenis hewan yang ada di jalan. Ia pun menjaga buah-buah matoanya tersebut agar tetap utuh dan bisa dibawanya ke rumah. Caca sampai juga di pohonnya. Bagaimana Caca bisa naik? Caca memanggil ibu, namun ibu sedang pergi. Kalau begitu, bagaimana ya caranya Caca untuk bisa membawa buah matoa tersebut naik ke atas pohon? Caca ingin tetap naik. Caca juga ingin membawa semua matoa. Ketika Caca mulai mencoba untuk memanjat pohon tersebut, baru setengah perjalanan, buah-buah matoa yang ia letakkan pada tubuhnya berjatuhan sahabat ceria. Ada lubang. Caca menyimpan matoa di dalam lubang saja. Ia berpikir cara ini pasti aman untuk menjaga buah-buah matoa kesukaannya. Hup. Caca dapat naik dengan mudah. Akhirnya Caca sampai di rumah. Caca sudah tidak haus lagi. Wah. Caca juga punya banyak matoa. Caca bisa mengambilnya kapan saja. Wah, hari semakin malam sahabat ceria. Sekarang Caca sudah tidak kehausan lagi. Dan Caca juga sangat senang karena kini ia memiliki banyak sekali persediaan buah matoa di rumahnya. Dengan hati-hati Caca membawa pulang matoa. Meski banyak rintangan, Caca sampai di rumah dengan selamat. Caca akhirnya berhasil menemukan cara menyimpan buah matoa. Buah matoa harus disimpan di dalam lubang. Yeay, akhirnya sahabat ceria, Caca sudah tidak kehausan lagi dan ia pun bisa pulang dengan selamat sambil membawa buah matoa kesukaannya. Oh iya sahabat ceria, kalian tahu tidak
Kanguru mantel emas seperti Caca ini termasuk ke dalam hewan yang langka sahabat ceria. Kenapa bisa langka Kak Sabrina? Iya, karena jumlahnya sudah sangat sedikit di habitatnya. Hal ini dikarenakan perburuan yang dilakukan oleh manusia. Oleh karena itulah sahabat ceria, yuk kita harus sama-sama melestarikan dan juga menjaga hewan-hewan langka seperti Caca agar tidak punah. Tapi sayang sekali sahabat ceria, kita harus segera berpisah dengan Caca si kanguru mantel emas. Karena ternyata sudah 15 menit berlalu loh Kak Sabrina menemani sahabat ceria di rumah. Jangan lupa ya sahabat ceria untuk selalu membaca buku minimal 15 menit setiap hari. Masih ingin menyaksikan tayangan dari dunia ceria? Tentu bisa. Kunjungi saja langsung YouTube channelnya The iKids. Oh iya, jangan lupa juga ya untuk follow Instagramnya The iKids untuk menerima informasi seputar program anak di The iTV. Sekarang Kak Sabrina pamit dulu ya sahabat ceria. Nanti kita ketemu lagi kok di episode selanjutnya dengan cerita menarik lainnya. Dadah sahabat ceria, selamat membaca. Dengan hati-hati Caca membawa pulang